kasih sudah klik video ini. Buat kalian yang baru pertama bergabung, salam kenal, nama aku Nadia Ismaini. Kali ini aku akan ngebahas step-step skincare yang biasa digunakan oleh orang Korea. Di video kali ini aku akan menjelaskan lebih panjang step skincare. Nah, biasanya orang Korea itu menggunakan 10 step skincare. Nah, 10 step skincare ini apa aja sih? Yuk kita lihat. Orang Korea itu dia menggunakan make up minimal pemakaian dari cushion yang dia merupakan oil base. Nah, maka pada step pertama setelah menggunakan make up tersebut, mereka akan menggunakan oil cleanser. Oil cleanser ini adalah salah satu jenis cleanser yang basisnya adalah minyak. Jadi, oil cleanser ini berfungsi untuk mengangkat make up yang basisnya adalah minyak ataupun lemak seperti cushion dan lipstick. Oke, setelah menggunakan oil cleanser, tentu saja kebalikannya akan menggunakan water based cleanser. Nah, water based cleanser ini biasanya digunakan untuk mengangkat sisa-sisa make up yang basisnya adalah air atau yang larut pada air. Contohnya seperti eyeshadow atau blush on. Nah, itu bisa banget dihapus dengan hanya menggunakan water based cleanser. Biasanya karena mereka menggunakan full make up walaupun tipis, mereka akan menggunakan exfoliator setelah membersihkan kulit. Kenapa? Karena exfoliator itu dia juga bisa mengangkat sisa-sisa make up yang menyumbat pori-pori sehingga tidak terjadi seperti beruntusan, acne prone, dan lain-lain. Keempat, setelah menggunakan cleanser, exfoliator, dan kulit kita itu sudah bersih, dalam keadaan bersih, maka dilanjutkan dengan pemakaian toner. Kenapa toner ini dianggap penting? Karena pada orang-orang Korea itu mereka kan menggunakan double cleanser. Nah, double cleanser ini bisa jadi dia pH-nya itu jauh di atas pH kulit wajah kita. Nah, dia menggunakan toner fungsinya supaya tidak mengiritasi kulit karena penggunaan double cleanser tersebut. Nah, berbeda dengan kita, biasanya kan kita lebih memilih serum nih. Sedangkan kalau orang Korea itu mereka lebih prefer atau cenderung ke dalam pemakaian dari essence. Kenapa pemakaian essence? Karena serum itu dia jauh lebih concentrate. Nah, karena dia jauh lebih concentrate, bisa jadi zat aktif di dalamnya itu ada yang tidak cocok dengan masalah kulit. Nah, mereka jadi jauh lebih memilih essence karena essence itu tidak terlalu concentrate, tapi efeknya masih cukup signifikan dibandingkan skincare yang lain. Oke, di step ke-6, nah di sini biasanya setelah dianggap penggunaan essence ini tidak cukup, mereka juga bisa menambahkan seperti serum atau ampul yang lebih konsentrate lagi, tapi mereka akan memilih jenis-jenis serum atau ampul yang sifatnya itu spesifik terhadap kulit wajah mereka. Contohnya, mereka punya jerawat. Nah, mereka biasanya akan menggunakan serum atau ampul tersebut hanya pada jerawat tersebut, jadi semacam ditotolin doang gitu. Atau mereka punya masalah pori-pori besar di sini, misalkan acne prone. Nah, mereka biasa akan menggunakan pada area-area spesifik dari kulit wajah yang bermasalah tersebut. Di step ke-7 ini yang biasa jarang sekali dilakukan oleh kita, yaitu penggunaan sheet mask setiap hari. Biasa kita hanya menggunakan sheet mask itu sama seperti clay mask lainnya 3 kali seminggu. Sedangkan pada orang Korea itu mereka menggunakan hampir setiap hari. Kenapa? Karena mereka sangat paham terhadap nutrisi apa saja yang dibutuhkan oleh kulit. Nah, salah satunya terkandung dalam sheet mask. Sheet mask itu adalah salah satu jenis skincare yang sifatnya itu dia didiamkan pada kulit pada beberapa saat. Nah, hal tersebut bisa menyebabkan penyerapan dari zat aktif yang ada di sheet mask itu jauh lebih maksimal. Oke, di step yang ke-8 biasanya juga digunakan eye cream. Nah, karena mereka juga cukup concern terhadap kantong mata dan lain-lain. Nah, biasanya setelah penggunaan sheet mask, setelah diberikan nutrisi dan lain-lain, mereka
akan menggunakan eye cream di bagian bawah mata mereka. Di step yang ke-9 itu ada penggunaan moisturizer. Nah, moisturizer di sini mereka gunakan sebagai pengunci dari nutrisi yang ada pada kulit atau dari step-step skincare lainnya. Jadi dikunci dengan moisturizer. Nah, moisturizer ini biasa mereka akan menggunakan gel base atau water base pada sebagian besar orang Korea, karena water base ini nanti tidak akan bertolak belakang dengan penggunaan dari sunscreen, karena sunscreen yang biasa mereka gunakan adalah oil base. Nah, di step terakhir mereka akan menggunakan sunscreen untuk perlindungan. Jadi setelah dikunci nutrisinya oleh pelembab, kemudian dilindungi oleh sunscreen, sehingga semua nutrisi yang ada terkandung pada skincare itu terserap secara merata, kemudian kulit kita tetap terlindungi dari sinar UV yang bisa menyebabkan seperti aging atau bahkan merusak skin barrier. Oke guys, jadi itu adalah 10 step yang biasa digunakan oleh orang Korea. Dan sebenarnya di video kali ini aku bukan menganjurkan kalian untuk langsung menggunakan 10 step skincare tersebut. Mungkin untuk kalian yang baru pertama menggunakan skincare, kuncinya itu cuma 3: membersihkan, melembabkan, dan melindungi. Jadi mungkin untuk yang pertama kali menggunakan skincare, kalian cukup menggunakan 3 step ini, menggunakan cleanser, pelembab, dan sunscreen, dan kemudian kalian bisa improve perlahan sesuai dengan masalah kulit kalian. Oke guys, semoga bermanfaat ya.